Cici Holland ini sangat berpenting, dan Cici Holland ini sudah bergabung seberapa lama ya di Sekwis? Oke, tanpa kita tunda, kita langsung sambut saja Cici Holland. Halo Holland. Hai Hen, thank you. Halo semua Halo sahabat Holland. Mercy. Selamat pagi semuanya. Apa Gak ada kabar? suaranya Holland. Semangat, semangat. Halo. Halo? Tadi aku sapa, kedengaran nggak? Oke, kedengaran. Ci Holland. Ci Holland ini udah sangat gak asing ya di Mercy kita ya. Salah satu leader yang sangat konsisten dan persistensi. Nah, kalau boleh tahu nih sharing-sharing nih, Holland. Sejak kapan sih Holland gabung di bisnis ini? Saya joinnya itu di 2016, kemudian aktifnya itu di 2017. Itu. Itu kenapa memilih mau bergabung di Sekwis? Kan banyak nih perusahaan asuransi di luar sana. Kenapa kepengen gabung di Sekwis? Sebenarnya sih ya aku nggak gitu kenal yang namanya asuransi ya. Tapi saya tertarik nih di Sekwis karena saya lihat teman saya itu ngetrip bareng Sekwis. Wah, kayaknya ini bagus. Soalnya kan waktu itu jalan-jalannya itu ke Eropa dan saya pertama kali tertarik karena trip mewahnya Sekwis itu gitu loh. Dan kebetulan diajak sama teman baik saya ya, namanya Wibowo. Jadi disitulah saya join di acara BOS di tahun 2016 tersebut. Itu Hen. Kalau boleh tahu nih, selama jadi agent ini enak terus, lancar-lancar, atau ada dukanya juga nih, Holland? Wah, kalau soal banyakan gimana ya, banyakan dukanya kayaknya ya. Tapi memang itu namanya proses ya. Yang namanya proses tuh pasti harus kita lalui gitu kan. Kan namanya di pekerjaan manapun ya, berproses tuh penting ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya lu dapetin hasil tuh instan gitu kan. Namanya mau bikin masak Indomie aja juga perlu waktu gitu kan. Ya, benar, Jadi benar. ya kalau sukanya sih aku cerita dukanya dulu lah ya. Karena ya namanya awal memulai bisnis ini ya pastinya sih belajar dulu. Belajar tentang produknya dulu ya. Struktur organisasinya itu gimana gitu kan. Jadi yang pastinya kita mesti luangkan waktu. Ya, jadi dulu itu saya masih bantu mertua saya jualan ayam. Jadi saya tuh dukanya itu apa? Siap jualan ayam itu saya luangkan waktu ikutin jimit. Jadi nggak langsung pulang rumah ya untuk hadirin jimit seperti hari ini. Hanya saja bedanya waktu itu masih offline, sekarang online ya. Jadi belajar dulu langsung tak praktekin tuh di lapangan. Yang pastinya sih dapat yang namanya penolakan. Jadi itu udah makanan sehari-hari ya. Nggak ada di dunia ini nggak ada penolakan. Lu jualan apapun pasti ada namanya penolakan. Tapi ternyata penolakan itu hanya penundaan, Hen. Gitu. Nggak selamanya penolakan itu penolakan, ya kan? Tetap ada yang namanya proses. Nah, disitulah saya belajar banyak. Ya sampai akhirnya namanya kita ada closing, berarti nanti ada namanya claim. Ya, namanya kita di insurance tuh kita menyediakan jasa pelayanan, service excellence ya. Jadi kebanyakan itu saya melayani klaim kesehatan. Itu dimana ya kalau dukanya sih ya pasti kalau yang namanya terjadi klaim ya nasabah mau cepet-cepet aja gitu kan. Padahal nggak semua klaim itu bisa cepet gitu. Karena apa? Ada beberapa hal yang membuat klaim itu agak lambat dan harus ditunda ya. Itu nanti saya ceritainnya ke belakangnya aja gitu. Jadi kalau sukanya sih pokoknya kita udah ada closingan, ya bulan depannya kita happy karena nampak yang namanya komisi itu masuk. Wah. Itu yang paling Udah seru itu ya. saya sangat beruntung ya, kita semua di Mercy sangat beruntung karena kita itu joinnya di komunitas yang positif. Ya, dan ya saya bisa kenal dengan semua sahabat Mercy yang ada di sini, ada Henry, ada leader-leader saya, ada Pak Wibing ya. Wah, luar biasa. Pokoknya saya senang sih di Mercy. Itu Hen. Kalau boleh tahu nih Holland, kan tadi kan Holland bilang kan ada namanya pelayanan klaim gitu ya. Nah, selama pengalaman Holland ini pernah nggak mendapatkan momen yang wah rewel banget nasabahnya atau susah klaimnya gitu, pernah nggak? Boleh ceritain nggak sedikit? Itu ada, pastinya ada ya. Jadi saya punya beberapa customer, beberapa nasabah itu
saya mau sharing yang agak berkesan gitu ya. Saya Ya. ngalaminnya gitu. Karena kalau soal rewel sih adalah beberapa nasabah yang mau cepet gitu, mau cepet pulang gitu ya. Dokter pagi bilang udah boleh pulang, saya udah boleh pulang. Tapi ternyata sampai diurus itu sampai sore, kadang bahkan sampai jam 7 malam baru pulang gitu. Ya karena mungkin nasabah kita tidak mengerti ya soal prosedur. Karena ini kan namanya kita dijamin oleh pihak ketiga, jadi butuh beberapa proses. Nah, saya tuh punya satu kasus, ya actually punya agent saya lah gitu. Tapi saya bantu urus, ya di situ juga ada BP saya, VTO, juga bantu urus. Nah, ini karena nasabah ini terkena COVID, ya terkena COVID, jadi terpaksa nasabah ini karena beberapa rumah sakit itu full, terpaksa harus ke rumah sakit non rekanan. Nah, di situ saya belajar, ternyata kalau Sequis itu nggak rekanan dengan satu rumah sakit, itu prosesnya butuh panjang, yaitu investigasinya, penelusuran klaimnya itu yang buat lama. Jadi kan nasabah berarti rembes dong, namanya nggak rekanan. Saya bilang nih bakalan rembes, soalnya kan nggak rekanan, lu nggak bisa gesek ini kartu black card lu lah gitu ke rumah sakit ini gitu. Jadi ya pakai duit bapak dulu, baru kita urusin rembesnya. Ternyata rembesnya itu lu tahu berapa minggu? Berapa tuh? Nah, Seminggu? kamu tebak. Seminggu. Itu enggak loh. Seminggu masih cepet. Itu masih cepet. Itu kayak ngurus klaim UP jiwa cepet, 7 hari cair. Ini sampai 20 minggu. Wow. 20 minggu, 5 bulan ya? Iya, dari Januari sampai bulan Mei. Oh. Wow. Ya namanya nasabah, duitnya itu hampir 100 juta di situ ya. Ini klaimnya kok nggak bisa nih? Kok lama kali? Kok disuruh sabar doang? Gitu. Ya. Jadi bukan kita aja mau sabar, nasabah juga mesti sabar. Cuma yang namanya kesabaran itu mungkin ada batasnya gitu ya. Sampai merepet panjang gitu ya kan, kena komplain, sampai kirim surat keberatan, tahap apa gitu segala macam. Wah, di situ bebannya, di situ bebannya betul, beban mental kita sebagai seorang agent insurance. Karena kita kan ingin memberikan yang the best untuk nasabah kita. Yes, tapi benar. karena ya satu hal itu di rumah sakit non rekanan, jadi penelusuran klaimnya itu lama banget gitu, karena kan banyak dokumen, apalagi terkena COVID segala macam gitu kan. Wah, lama banget. Dan ini nggak main-main nih, rupiahnya hampir 100 juta juga. Jadi pastinya penelusuran klaim itu lama banget. Jadi di sini rekan-rekan kalau misalnya ada nasabah ingin opname, harus saya sarankan wajib ke rumah sakit rekanan saja. Memang sekarang agak lama ya untuk dapetin kamar, tapi nggak apa-apa, ditunggu aja gitu daripada ke non rekanan terus prosesnya tuh sampai 20 minggu gitu loh. Itu lu bakal stress out banget gitu. Cuma jadi ya terakhir semua klaimnya dibayarkan ya Holland ya? Iya, semua klaimnya dibayarkan. Karena nasabah itu ambil yang black card, yang IMC X booster, yang plan zero. Jadi sudah pasti IMC kita yang punya Sequis itu bagus ya, karena kita selain untuk bayarin COVID yang rawat inap, isoman, Sequis, IMC, dan plan-plan yang lain platinum itu juga cover untuk isoman selama 14 hari. Jadi ya kita berbangga, saya bangga join di Sequis ya, karena bagus sekali gitu. Dibayarkan tuh lunas. Oh ya. Nah, jadi Holland pada saat 20 minggu itu kan tentunya kan bukan waktu yang mudah dan gampang juga ya menghadapi nasabah kita yang selalu bertanya, kok belum cair gitu kan. Ini Sequis beneran bayar atau enggak? Kan kamu kan itu sebagai penengah antara nasabah dengan perusahaan. Gimana nih Holland itu menanggapinya dan membuat nasabah itu tetap yakin dan sabar? Gimana Holland? Jadi itu memang saya tetap follow up ya. Terus BP saya juga bantu. Kita follow up by email ya. Kita email ke HO. Jadi memang di balasan emailnya itu ya dimohon bersabar, dan Sequis secara pribadi dari HO juga kirim surat ke rumahnya nasabah, ke alamat korespondensi nasabah bahwasanya masalah klaim dengan nomor polis sekian dengan kasus ini sedang dalam penelusuran klaim. Memang HO juga ada kirim ke nasabah. Cuma namanya duitnya itu loh hampir 100 juta. Iya, ya kan? Jadi nasabah ya uber-uber terus gitu sampai
ngamuk lah istilahnya gitu. Lu tahu orang Medan ngamuk gimana? Ya, ya. Jadi akhirnya saya memang tetap ya sabar sampai akhirnya admin kita tuh infokan, wah Ci, ini sudah dibayarkan ya dan ada bukti transfer ke rekening si nasabah ini gitu. Di situ ya congrats ke nasabahnya ya, Sekwis tetap berkomitmen bayarin itu biaya rawat inapnya itu. Jadi Holland tetap selalu memberikan informasi perkembangan itu sampai mana, itu tetap apa nih namanya keep in touch dengan orang HO kita juga, departemen klaim, kirim surat dan lain sebagainya. Jadi Holland pun pasti juga kasih kabar ya kalau misalnya hari ini saya sudah kirimin keluhan dan lain sebagainya. Jadi sehingga nasabah pun bisa ikut tenang. Begitu ya Holland ya? Halo Holland? Halo Holland? Ya, pasti itu Ya. kita harus tetap keep update lah ya. Memang nggak setiap hari, tapi setiap kali ada perkembangan yang baru, tetap kita harus update. Ciko, Bapak, Ibu, ini klaimnya udah sampai sini ya. Kita update-nya per tanggal ini gitu. Dan balasan dari HO itu memang ya sedang dalam klaim penelusuran, investigasi klaim penelusuran itu sampai 5 bulan. 5 bulan dari Januari sampai bulan Mei. Tapi akhirnya semuanya terbayarkan ya, terbayarkan kerja kerasnya. Dan nasabah juga puas sekali gitu. Ya, dan tentunya pasti Holland ketika memberikan informasi dan memberikan kabar gitu untuk si nasabahnya itu, Holland pasti penuh dengan kesabaran, dengan intonasi yang baik gitu juga kan. Jadi nggak terpancing juga dengan emosi nasabah, benar nggak? Pasti kan nasabah kan pasti ada dong pakai suara lebih tinggi gitu ketika nanya sama Holland. Iya, kalau nasabah pakai suara tinggi, kita pakai suara rendah aja Oh, gitu. yes. Mantap, mantap. Jadi kita nggak boleh terbawa emosi ya teman-teman ya, kalau dalam Iya. menyelesaikan masalah, apalagi tentunya klaim. Nah, Holland kira-kira ada nggak nih pesan dan tips buat teman-teman yang tentunya buat agent yang baru bergabung, kira-kira kalau misalnya menghadapi masalah seperti ini, langkah yang paling baik itu kita harus gimana dulu? Yang pertama itu ya pastinya tarik nafas dulu lah. Gitu ya kan? Karena kita mau menjawab keluhan ya. Nggak semua orang bisa terima keluhan, kritikan, Benar. protes, apalah itu namanya. Tapi namanya kita ingin memberikan service yang terbaik. Karena setelah kejadian itu, bakalan akan ada repeat order. Mungkin kita direferensikan oleh nasabah yang puas dengan pelayanan kita ini ke keluarga yang lain, ke teman-teman yang lain gitu kan. Jadi bisa saja ya, yang penting kita sabar. Ya, sebagai agent itu, kita itu bukan kepengennya cepat kita capai suatu target, tapi seberapa lama kita bertahan di sini. Itu. Jadi yang pastinya kita harus bersabar, banyak berdoa juga ya. Jadi tiap hari banyak berdoa supaya nasabah kita itu sehat selalu ya, jangan sampai terpapar COVID karena bukannya kita nggak mau melayani COVID yang klaim-klaim COVID, cuma kasihan banget tuh kena COVID karena anggota keluarga saya juga Yes. sakit COVID ya. Dan itu repot bukan perkara biaya karena kan tuh ditanggung oleh Sekwis ya. Tapi repot banget ya dan itu secara mentality bisa down untuk pihak keluarganya juga dan ada beberapa nasabah kita yang juga meninggal dunia tutup usia karena terpapar COVID ini. Jadi yang penting bagi kita setelah kita belajar di kelas Jimin ini, yang penting kita praktekin. Kita sharing ke orang-orang yang kita sayang, kita peduli ya untuk manfaat asuransi ini, baik kesehatan maupun yang UP jiwa gitu loh. Karena ini memang bagus dan memang sangat dibutuhkan saat ini. Jadi teman-teman pasti bisa jualan asuransi, tawarin nih asuransinya ini. Tapi dengan sales talk yang berbeda ya. Contohnya kalau untuk contoh-contoh bayarin klaim COVID itu sudah banyak lah sampai ada kayaknya udah hampir 100 Belasan triliun ya? klaim COVID ya. Pokoknya banyak banget. Ratusan miliar. Jangan pernah menyerah. Ya, yang 40 juta ada, yang ratusan juta juga ada. Jadi jangan sampai nasabah kita itu keduluan sama resiko hidup daripada keduluan oleh kita. Jadi pokoknya kita sebagai agen mesti gercep gitu, sahabat Mercy. Yes, mantap tips dan saran yang bagus dari Ciola. Thank you Holland ya buat sharingnya. Tentunya ini bakal sangat bermanfaat juga bagi kita semua dan bagi agen-agen baru. Nah, oke. Berikutnya kita juga kehadiran seorang narasumber yang tidak kalah kece, yaitu Ko William Aman. Oke, tanpa saya tunda lagi, langsung saya panggil aja Ko William. Halo Ko William. Halo Hen, halo semuanya.
Halo semuanya. Halo, Ko. Oke, saya stop share dulu ya, Ko. Ya, thank you. Saya share dulu. Udah muncul ya, Hen? Sudah muncul ya, teman-teman ya? Sudah, Ko. Sudah, Ko. Thank you, thank you, thank you. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Lupa kan, sekarang udah jam 7 malam kan, bukan jam 7 pagi lagi kan? Thank you semuanya udah hadir ya, luar biasa sharing dari Holland barusan. Yang saya tangkap barusan itu adalah yang hampir-hampir terakhir, karena banyak kali pesannya sama kita gitu. Yang terakhir-terakhir itu pesannya kalau hadapi nasabah yang ya kalau intonasinya lumayan tinggi, berarti tarik napas ya Holland ya. Tadi cuma lupa disebutin oleh Holland tuh lepasin napas gitu. Jadi tarik lupa lepas dia. Takutnya putus gitu loh Holland. Jadi yang kedua menyambung dari Holland, bagus sekali tadi ya testimoninya. Pesan dari Holland itu adalah agent itu bukan mau cepat-cepat closing aja. Jadi yang paling penting itu adalah seberapa bertahannya. Nah ini bagus banget, thank you Holland. Jadi menyambung dari apa kata Holland itu related dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Ya, ini adalah namanya siklus penjualan. Ya ini saya rasa udah bosan lah diucapin ya, sama seperti produk, seperti lain-lain. Kalau produk udah banyak ya, tadi ada Q-Smart yang terbaru ya, ada New Gen terbaru juga. Saya nggak bahas itu lagi. Jadi yang ini kali ini saya akan sharing tentang sales cycle. Mengapa ini sangat penting? Ya, teman-teman tahu nggak yang akan saya sharing dari yang sekian banyak dari yang mana? Gitu. Ini namanya deadly triangle. Ada namanya prospecting. Kemarin saya pernah sampaikan juga yang prospecting. Prospecting itu bahwa kita harus punya bank nama dan lain-lain. Kalau approaching kenapa bukan sangat menentukan sekali? Yaitu mungkin cara penyampaian, cara mendekatinya gampang. Fact finding akan sangat penting ya. Sebetulnya fact finding akan saya sampaikan, design solution, presenting the solution, handling objection tadi itu udah oke. Yang Holland lakukan tadi ada after sales service. Setelah closing mungkin akan nanti antar polis segala macam, terakhir ada claim ya. Itu sebetulnya kalau setelah di 20 minggu selesai ya itu akan ada namanya repeat order ya. Jadi kita akan melalui itu. Jadi kata Holland tadi seberapa bertahannya kita. Nah, seberapa bertahannya kita harus melalui ini. Kadang-kadang agent bahkan mungkin saya dulu juga harus langsung masuk, harus langsung udah bisa closing. Jadi hari pertama saya referensikan siapa, saya akan ketemu dengan siapa, setelah saya mendekati dia, saya harus udah closing. Jadi saya melangkahi proses-proses yang ada. Dan mengharapkan kalau bisa closingnya besar, tanpa ada klaim. Karena saya nggak mau belajar cara ngatasin klaim. Saya juga nggak mau belajar yang lain-lain, yaitu agent pemula biasanya. Dulu kita juga mengalami seperti itu, mungkin nggak separah yang lain atau gimana, namun ini yang saya sampai harus dilalui semuanya. Kemarin saya sudah sampaikan yang prospecting, kali ini saya akan sampaikan yang fact finding. Nah, kenapa begitu penting masalah fact finding tadi? Kita harus tahu dulu bahwasanya nasabah itu punya keinginan dan kebutuhan, sama seperti kita juga, ya. Kita tuh punya keinginan dan kebutuhan. Ya, masalahnya lebih banyak yang diinginkan daripada dipenuhi yang dibutuhkan gitu loh. Nah, sebetulnya apa yang dibutuhkan pertama kali? Ya mungkin dari segi material, sandang, pangan, dan lain-lain. Nah, setelah itu apa yang untuk cover? Bahwasanya kalau ketika terjadi COVID dan lain-lain, kita harus punya asuransi untuk backup. Oh, punya BPJS, oh punya yang lain. Itu ada keterbatasan tersendiri. Nah, ketika kita beli Sequis, kita punya yang tadi namanya Black Card. Ya, itu akan di-cover dengan bagus sekali. Nah, ada yang namanya keinginan. Nah, keinginan kita harus tahu juga sebetulnya mereka inginnya apa. Bukan diabaikan juga, saya pengennya ini. Kadang-kadang ketika kita sampaikan bahwasanya oh asuransi itu penting, dia bilang oh saya nggak pengen beli asuransi, saya lagi mau pengen beli ini, beli itu, beli mobil, beli rumah dan lain-lain, pengen menyekolahkan anak ke luar negeri dan lain-lain. Jadi sebetulnya keinginan itu melebihi daripada kebutuhan. Biasanya ya contohnya kita nggak perlu banget beli handphone baru, kita udah mau ganti handphone kalau bisa setahun 5 kali gitu. Keluar versi apa, beli lagi, keluar versi apa, beli lagi. Itu namanya keinginan. Sebenarnya kebutuhan itu bukan seperti yang diinginkan. Ya udah, yang kebutuhannya satu handphone aja. Rusak baru beli lagi, ya. Yang ini. Orang merasakan keinginannya itu lebih daripada kebutuhannya. Nah, tugasnya kita itu kita harus gali semua keinginan seseorang untuk mendapatkan kebutuhannya. Nggak boleh terbalik. Kalau kita duluan menanyakan kebutuhannya, itu akan terbalik. Saya nggak butuh yang ini. Apalagi kita datang, contohnya, proses awal tadi kan ada namanya prospecting. Kita belum pilah nih nasabah. Nasabah dari segi keuangan seperti apa. Nah, kemarin saya pernah pilah yang prospecting itu bahwasanya nasabah kalau punya
kekuatan finansial tinggi pun, ya, itu belum tentu bisa menyisakan uangnya untuk beli asuransi lagi. Karena mungkin asuransi yang lain-lain sudah beli sebelum ketemu dengan kita. Sebelum kita jadi agent, ya bahkan dia sudah beli lebih dari satu polis mungkin sendiri, atau sudah beli untuk keluarga dan lain-lain. Jadi kekuatan finansialnya bukan nggak kuat. Jadi tersisa untuk beli nambah baru lagi itu enggak. Nah, ketika kita datang, yang kita tahu bahwasanya dia punya keuangannya bagus, yang kita lakukan adalah cuman jualan aja. Ya produk ini bagus gitu. Kita deketinnya dari cara produknya bagus dan kita berharap dia bisa bayar gitu. Kita nggak pernah tanya bahwasanya sebetulnya apa sih yang dia inginkan, jangan dibutuhkan dulu. Inginkan dulu dia pengen apa gitu. Ya kalau dia pengen apa ya dia pengen lebih kaya lagi, lebih sehat lagi, lebih ini lagi, ya manusia wajar lah. Tapi kan dia nggak tahu bahwasanya cara backupnya. Oh ternyata dia udah ada. Nah kita nggak pernah bertanya bahwasanya apakah Bapak, Ibu sudah punya asuransi belum? Kadang-kadang kita datang, ya, Cici Holland, wah Cici Holland hari ini cantik sekali, begini, dengan cara persuasif, ya, oke mendekati, Ci ini ada produk yang bagus, begini. Kok ini ada yang gini, kok sanggup lah, langsung kita keluarkan proposal sesuai dengan yang kita anggap dia sanggup bayar. Ingat teman-teman, yang kita anggap dia sanggup bayar, ya, kadang-kadang, contoh, kita anggap dia sanggup bayar itu 100 juta. Sebetulnya sisa keuangan dia untuk kalau misalkan memang butuh beli asuransi pun itu cuma 20 juta. Nah, ketika kita datang dengan proposal 100, jauh banget untuk mundurnya. Nah, ketika orang kan kadang-kadang punya istilahnya gengsi tersendiri, mau bilang tidak dan mau bilang tidak sanggup, beda. Kalau dia bilang tidak suka dengan produknya, kita akan sodorkan produk yang lain dengan harga yang sama. Oke, produk A 100 juta, dia bilang, oh saya nggak suka produk ini. Sodorkan produk B dengan harga 100 juta. Nah, dia nggak bisa nurunin angkanya, karena kita udah over expected dulu, udah berharap dia bakal closing. Nggak pernah ada agent yang datang berharap closing sama nasabahnya tuh sekecil mungkin. Yang iya, nasabah berharap membayar premi sekecil mungkin. Agent datang berharap closing sebesar mungkin. Nah, itu ekspektasinya. Nah, ketika itu terjadi dan kita nggak bertanya, alhasil nggak ketemu titik temunya. Sebetulnya angka berapa yang dia cocok gitu. Nah, ini contohnya. Ingin menyekolahkan anak ke luar negeri. Nah, semua orang pengen ke luar negeri, ya. Masalahnya dia tahu nggak angkanya berapa, ke luar negeri berapa. Kalau memang dia udah pernah sekolahkan anak paling besarnya, anak paling kecilnya pasti tahu, oh ini angkanya berapa, luar negeri, negaranya negara apa, dan lain-lain. Ya, ini ingin hidup sejahtera berkelimpahan itu semua orang pengen. Kalau perlu nggak perlu berusaha. Nah, masalahnya dari segi apa kita bisa bantu. Oke, ingin pensiun punya uang banyak. Masalahnya orang nggak mau nabung duluan. Orang selalu akan ya udah pakai dulu untuk bisnis dan lain-lain. Nanti deh. Jadi dia nggak pernah mempersiapkan dana pensiun. Bahkan dana yang ada itu dia pakai juga untuk bisnis. Alhasil kalau bisnisnya lagi going up bagus, kalau lagi going down dana pensiun hilang. Jadi harus ada istilahnya ada basket gitu, keranjang yang lain untuk dialokasikan dulu supaya dana ini nggak keganggu. Nah itu yang kita harus sampaikan bahwasanya boleh kok dana ini untuk bisnis, ini dana untuk ini dana untuk itu, ini untuk dana pensiunnya kok. Jadi spare-nya ada di situ. Sisakan dulu ke samping. Nah itu yang perlu kita sampaikan. Yang ketiga ingin hidup tenang tanpa mikirin uang ketika sakit. Nah ini penting. Yang nggak bisa kita hindarin itu apa? Lahir, tua, sakit, meninggal. Lahir, setelah lahir oke. Tua punya dana pensiun nggak? Sakit ada asuransi tidak? Meninggal ninggalin warisan nggak? Itu yang perlu kita tanamkan. Kadang-kadang kalau ketemu dengan nasabah yang benar-benar super skeptis ya, pantang banget dengan asuransi, itu no problem. Yang kita perlukan adalah ketekunan kita dan kesabaran kita untuk membuka pikiran. Bahkan banyak sekali nasabah-nasabah yang kita ketemu itu, kelilingnya udah merasain gitu loh, udah ada yang bisa ambil uang beasiswa untuk sekolah, ada yang udah pernah ada tinggalkan warisan dan lain-lain, tapi dia juga tidak kekeh gitu. Dianggap uang ini memang harus dia kelola sendiri, dia nggak mau orang lain kelola. Nah, itu contoh-contoh keinginan dari semuanya. Nah, ini kadang-kadang konsepnya kebalik. Konsepnya kebalik. Orang selalu berpikir bagaimana cara saya investasikan dulu uang saya, oke, nanti saya ambil dana ini untuk dan lain-lain, pendidikan dan lain-lain, nanti deh baru beli asuransi warisan, atau nanti saya warisan sendiri aja. Oke? Atau nantilah, kan nggak mungkin deh di keluarga ini nggak ada riwayat penyakit ini itu semuanya sehat-sehat. Nah, tahu nggak teman-teman? Sebetulnya kalau penyakit turunan itu yang menurunkan awal muasal itu yang pertama kali itu juga tidak diturunkan dari awal-awalnya. Itu sudah contohnya si A mendapatkan penyakit A, itu mungkin nggak dapat dari
orang tua itu hasil dari apa yang dia lakukan. Contoh lifestyle dia, gaya hidup dia, cara makan dia, makan yang mungkin yang manis-manis, yang segala macam, yang mengakibatkan dia akan menurunkan penyakit tertentu ini kepada seterusnya gitu. Jadi bukan berarti nggak ada turunan nih, orang tua sehat-sehat, semua sehat, kita pasti aman-aman aja, itu nggak mungkin. Jadi ada gaya hidup kita belum tentu. Kalau gaya hidup kita bagus juga, ya namanya penyakit itu akan datang, kita belum tahu. Oke, baru ujung-ujungnya nanti deh asuransi kesehatan bayar biaya terus, ini itu. Nah, kita harus balikin konsepnya. Sebetulnya yang pertama kali dibeli itu bukan investasi di asuransi, salah banget. Oke, yang pertama itu apa? Jagain dulu kesehatannya. Nah, kita sebagai orang yang berusaha di luar, kita harus jaga dulu kesehatan. Kalaupun nggak ada apa-apa, ternyata COVID ini bisa terpapar, seperti tadi ada yang 40 juta, bahkan ada yang ratusan juta juga. Baru nanti yang ke selanjutnya, di cover lagi. Kalau dia ada nasabah yang nggak penting dengan penyakit kritis, nggak perlulah. Saya yang penting asuransi kesehatannya besar-besar aja. Lagi pula kalau kritis sekali turun pun nanti ya udah 1M pun ya kalau memang benar-benar kritis nggak bakal tercover. Jadi mindsetnya nasabah itu sangat banyak gitu. Jadi random ya, sangat banyak. Jadi nggak semuanya berpikiran sama. Bahkan kita agent jualan pun, kita nggak penting lah jualan asuransi kesehatan. Padahal nasabahnya butuh kesehatan. Nah, di situ nanti butuh kita harus belajar. Jadi nggak semuanya kita harus jualan aja. Kalau kita jualannya A, ya belum tentu nasabah maunya A. Dia bisa saja maunya B, tapi B kita nggak bisa jelasin. Itu akan kacau. Nah, ujung-ujungnya nanti baru ke atas asuransi warisan, pensiun, pendidikan, dan baru nanti investasi. Nah, kebanyakan nasabah terbalik yang merah itu. Dia mau dulu, ya udah nggak apa-apa lah, nanti saya nggak butuh asuransi, yang penting duit saya usaha dulu. Nah, pernah dengar ya cerita-cerita bahwasanya ada seorang, kemarin salah, ada seorang ibu yang ketika dia sakit itu rumah, mobil, semua harta dia habis, bahkan ngutang. Nah, itu kan ketika dia investasi, nggak ada yang tahu kapan sakit gitu, nggak ada yang tahu kapan kita akan sakit dan kapan kita akan dipanggil Tuhan. Nah, itulah konsepnya asuransi yang melindungi, bahwasanya butuh banget bahwasanya kita cover dulu. Kalau udah tahu asuransi seluruhnya udah tutup, udah tahu nih si A bakal dipanggil tanggal berapa, jam berapa, ya menit ke berapa, detik ke berapa. Itu kenapa? Tuhan udah WA, itu nggak mungkin. Nah, namanya kita nggak tahu terpaparnya kapan penyakit itu dan kapan nggak tahu kapan kita dipanggil, maka perlu namanya backup planning dulu. Jadi backup planning-nya dialokasikan ke asuransi dulu supaya kalau ada apa-apa, ini asuransi udah mengcover gitu. Nah, di sini ketika kita pas pertama kali bertemu dengan nasabah, ya pas kita pendekatan, contohnya ini contoh paman saya, oke. Saya dekatin dia, oke, udah aman lah. Kalau paman kan gampang ya, paman saya mau ke rumah, udah simple ya, datang, oke. Nah, pas di situ udah oke ya. Nah, kan duduk dulu, bertanya, ada apa? Loh, biasanya saya juga datang. Mungkin ada agent yang nggak langsung bilang kalau saya dia ini datang dengan tujuan tertentu. Kalau saya sih biasanya langsung bilang aja, nggak apa-apa, udah ada si basa-basi udah langsung ngomong. Paman ini saya udah di asuransi gini udah lama. Kemarin mau tawarin ke paman sih, cuma nggak sempat gitu. Oh iya, tanya dulu asuransi apa. Pas pertanyaannya datang itu, nah kita udah langsung tahu pas kita ngomong asuransi, bahkan by chatting pun atau by phone pun itu intonasinya langsung dapat gitu. Jadi ketika seseorang berkata, oh iya, nah itu dia udah berpikir, oke? Masa? Nah, dari segi apapun yang dia bicarakan, itu ada apa yang dia katakan yang namanya verbal. Vokal itu adalah intonasi naik turun nadanya. Jadi ketika kita nggak bisa eye contact by phone dan by chatting, nggak bisa eye contact itu dari kita dengar suara aja, ya itu bisa tahu bahwasanya respon nasabah itu seperti apa. Itu nggak bisa langsung dia pura-pura. Contoh kalau dia diem, dia berpikir panjang sekali mau jawab iya atau tidak. Itu dia ada sanksi 50-50. Nah, lebih bagusnya ketika kita prospeknya langsung ketemu. Nah, kalau sekarang kita lagi by Zoom, by sosial media segala macam, ya better kita pakai Zoom ngomongnya seperti nanti malam. Nanti saya akan prospek jam 9:30 itu by Zoom. Ya, itu karena nampak sekali gerak tubuh, bahasa tubuhnya nampak dari cara dia. Kalau dari Zoom mungkin nggak nampak cara dia duduk ya. Kalau dari itu bisa tahu sih, bahwasanya kalau dia mencondongkan badannya ke depan, oke, ketika kita berbicara sesuatu, dia akan tahu bahwasanya, oh dia ini tertarik. Ketika dia duduk mundur, bahkan sambil ketik handphone tuh ngomong sama kita, itu bukan nggak respon, bukan nggak hormat. Berarti dia memang benar-benar nggak tertarik sama sekali dengan apa yang kita ucapin. Nah, kita harus berusaha
meningkatkan apa yang dia tertarik gitu loh. Ya. Jadi 3 cara ini sebetulnya yang paling bagus itu kalau orang tidak berkata-kata dari bahasa tubuh. Ketika kita ngomong sesuatu, tiba-tiba 2 orang dari 1 orangnya membalikkan badan, ya itu udah tahu. Mungkin dia nggak mau denger, mungkin dia pura-pura menghindar, nah itu udah ketahuan dari bahasa tubuhnya yes or no udah dapat sebetulnya. Jadi bukan berarti apa yang dia katakan itu tidak jujur, jadi terbaca dari intonasi dan gerak-gerak tubuh gitu. Nah, ketika kita mencari sesuatu pada saat ketemu sama nasabah, banyak sekali ya, pas datang apalagi agent pemula atau yang baru-baru nih pengennya langsung ketemu langsung closing gitu loh. Udah pasti nih paman sendiri, masa enggak makan tidur di sana juga kok nginap 1 bulan pun dia enggak kenapa-kenapa. Nah, pasti dong bantu saya gitu. Jadi harapannya yang sebelah kanan, closing dulu lebih besar. Nggak pernah bertanya dulu apa sih sebetulnya, nggak pernah menanyakan sebetulnya paman tuh butuh apa. Ya, saya kan dari asuransi Sequis. Jadi butuhnya apa, dia udah punya apa, udah punya asuransi apa, apakah asuransi kesehatan akan double nantinya, apakah lebih bagus kita punya atau dia punya. Ya, mungkin dia mau ambil yang 2 bed, tapi ternyata sebelumnya sama kita sama orang lain udah ambil yang 1 bed kan waste. Gitu. Jadi nggak pernah bertanya dulu, nggak pernah istilahnya fact finding dan create the needs, nggak ada gitu. Jadi ujung-ujungnya yang paling besar tuh keinginannya cuma closing dulu. Nanti setelah closing baru tanya, oh ternyata saya nggak butuh yang ini. Nah, itu gimana? Seharusnya kebalik gitu. Kebalik, bukan berarti kita nggak mau closing. Harapan kita closing sangat besar, cuman kita menitik beratkan, cari tahu dulu sebetulnya nasabah maunya apa. Kalau yang sebelah kanan bisa aja nih, paman cuma bilang daripada si William datang ngerepotin saya, ya udahlah, ingsiu aja lah, 5 juta cukup nggak? Udah, buatin dia 5 juta, biar dia nggak datang lagi, nggak bakal ngomong ini lagi. Ya udah, tutup mulut. Tapi ketika kita duduk, cari tahu dulu bahwasanya paman udah punya asuransi apa? Oh kemarin udah beli 1 bed, single bed sama company lain. Oh iya, bagus ya gini. Iya, jangan suruh tutup. Oke, udah jalan kan, sayang kan? Oke. Nah, tanya lagi, sebetulnya udah ini belum? Sepupu udah ada belum? Udah ini belum? Udah ada belum? Gini, oke, kesehatan udah ada close, semua udah oke, udah aman, udah yang paling higher, udah oke, selesai. Nah, lanjut lagi, jangan berhenti, tanya lagi, itu nanti yang paling kecil sepupu kan, yang paling kecil anak paman yang paling kecil, lebih kecil dari kita gitu. Contohnya, oh nanti mau sekolah di mana tuh paman? Oh nanti dia mau ke Aussie. Oh, jadi udah standby belum dananya? Udah dong, kalau nggak berani kita bilang Aussie. Nah, paman saya kasih solusi gimana ke paman? Kita nabungnya lebih sedikit, tapi nanti hasilnya akan lebih besar. Jadi paman nggak usah nabung gitu banyak. Oh gimana sih? Keluarin laptop. Itu kita kasih tahu dulu. Jadi tanya dulu, create the needs-nya seperti apa. Karena yang seperti ini ya, saya kemarin udah beli yang perusahaan IT yang sebelumnya. Cukup nggak paman? Beli dolar lagi ini itu cukup nggak? Kayaknya nggak cukup saya. Kalau dulu ya oke lah, misalkan bisa turun 30.000 oke lah. Sekarang saya rasa nggak cukup sih, karena udah makin lama makin tinggi. Nah, cocok sekali paman. Nah ini mumpung masih muda gitu kasih desain presenting solusinya kasih dulu, nanti baru closingnya. Nah di situ angkanya akan berbicara, kebutuhan nasabah akan muncul dan nasabah akan ngomong sendiri bahwasanya oh memang saya butuh angkanya sekian. Beda kan? Daripada saya mau yang cepat yang pertama, mungkin nanti udah di sebentar aja paman dia bilang saya mau tidur katanya. Kamu udah boleh pulang deh. Ya udah, kita cuma kantongi omset berapa? 5 juta. Kalau kita tadi pakai yang kiri, pelan-pelan tanya, keinginan dia apa, kita kasih solusi, produknya cocok dengan dia, angkanya rupiah dolar cocok dengan dia, segala macam. Ada nggak yang dolarnya dolar Aussie? Nggak ada paman, dolarnya dolar Amerika. Udah jawab. Setelah itu oke ya. Kita patokannya Amerika ya, oke. After itu closing, mungkin lebih dari 5 juta. Oke, nggak mungkin sekolah di luar asuransi pendidikannya cuma 5 juta. Per hari nggak apa-apa. Per bulan is oke, 60 juta. Tapi kalau 5 juta per tahun itu nggak mungkin. Jadi harapan kita kan bagus kita sabar dulu, tanya dulu, baru closing, atau maunya closing dulu. Nah setelah closing, bayangin, kita nggak bakal balik lagi ketemu sama dia. Karena memang itu dia udah, nampaknya dia memang, ya udah, produk yang tidak dia butuhkan sebetulnya. Daripada kita datang berkali-kali, ya udahlah. Kasih aja sama William daripada datang lagi. Gitu. Bahasa kasarnya ingsiu. Nah ini. Dalam fact finding ini kenapa seorang agent biasanya gini, kita banyak sekali berbicara dan sedikit mendengarkan. Kadang-kadang terlalu banyak presenting. Ini loh, Hen, ini loh, begini loh,
ini produknya bagus, ini kemarin ada yang closing, gini 1M, gini, UP-nya begini, ceritain lagi ini. Jadi nasabah, contohnya yang paling dekat dia nggak bisa balas gitu, karena kita selama ini ngomong, kelihatannya dia tertarik, tapi dia juga nggak ditanya sebetulnya mau dia apa. Nah itu salahnya. Kita selalu menjual, belum tentu yang kita datang jualan itu belum tentu sesuai dengan yang dia mau, gitu. Jadi harus belajar dulu gimana sih cara dengerin, tetap bertanya, tanya dulu sebetulnya. Contohnya, Dinawati, Dek, sebetulnya sekarang kalau misalkan Koko bilang soal asuransi, jadi butuhnya yang seperti apa? Koko, aku udah punya ini, ya, suami juga udah punya ini. Kebetulan sih aku pengennya yang ini, bener nggak? Itu kalau ditanya, kita tanya yang satu, jawaban nasabah agak panjang nggak? Oh, ternyata udah tahu. Dari situ mulai lagi, koma kan? Oh, kalau yang gitu ada nih cocok, ada produknya. Kalau misalkan produk seperti ini cocok nggak? Lumayan sih, kok. Oh, ini bagus ya, kok? Iya. Kira-kira kalau misalkan oke nih, angka yang langsung kan dipandu kan? Dipandu, kita tanya, jawab, kita tanya, jawab. Jangan langsung oke nih produknya bagus banget, EduPlan, bla bla bla, Qsmart, New Gen. New Gen ada 2, dia pun bingung New Gen yang mana. Nasabah bingung, dia melototin, ya udah kapan dia berhenti, ya sudah saya bilang ntar dulu, saya tanya suami dulu, pulang kan, goodbye. Jadi apa yang kita katain itu nggak bakal masuk, karena nggak ada yang dia, istilahnya dia tuh setuju. Kalau kita bertanya, tentu dia setuju menjawabnya, sesuai dengan apa yang kita tanyakan, contohnya. Jadi banyak berbicara itu di saat ditanya, bukan berarti kita banyak bicara aja, setelah itu ya udah, nggak pernah nanyain. Jadi nasabah tuh bingung, sebetulnya saya ngapain ya, datangnya denger atau sebetulnya bertanya gitu. Yang namanya kita konsultan tuh harus ada feedback-nya gitu, ada kita bertanya, ada kita menjawab gitu. Nah, yang ini. Kebanyakan agent bertanya yang salah. Contoh pertanyaan salah apa? Yang tadi. Koko sebetulnya mau apa? Bener nggak? Bener bisa. Tapi dia bingung, sebetulnya saya mau apa? Ya saya maunya banyak dong. Nggak diarahkan gitu. Saya maunya banyak. Saya maunya duit saya banyak, kaya raya, sehat, istri lebih dari satu, ternyata istrinya di samping tampar. Nggak bercanda. Ya, kadang-kadang pertanyaan dari agent itu kalau salah, ya nanti di belakang saya kasih tahu, itu mengakibatkan munculnya penolakan. Contohnya, mungkin bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya dinyatain. Contohnya, Dinawati, kalau misalkan saya buat nih, Dek, premi yang 50 juta, contohnya, dia akan bingung, mau nolak enggak. Sebetulnya saya kalau dialokasikan untuk asuransi cukup 20 juta sih. Nah, dia nggak berani jawab, biasanya nasabah nggak mau jawab gitu loh. Dia udah bilang 50, dia udah istilahnya menghargai saya angka 50, kalau saya bilang 20, gimana ya? Gimana ya? Gitu-gitu. Jadi dinyatain langsung, banyak yang bertanya bagusnya. Jadi kalau bisa itu tanya dulu, ini menimbulkan kesan negatif terhadap Anda sebagai agent. Contoh, ada nasabah ditanyain seperti ini. Ini bukan dari kita ya, ini dari cerita nasabah, dan nasabah bicaranya seperti ini. Menurut teman-teman benar nggak? Ketika ditanya, agent bertanya sama nasabah, langsung directly. Ini bukan agent junior loh, agent senior, leader tepatnya. Tapi dia bertanya seperti ini. Koko kenapa nggak mau beli asuransi? Intonasinya naik tadi. Dengar nggak? Kata-katanya mungkin tepat, tapi vokalnya udah naik. Koko kenapa nggak mau beli asuransi? Sebelum nasabahnya jawab, dia jawab sendiri. Koko takut mati ya? Duh, ini kok aneh. Ini yang dinyatakan bahwa agent itu nggak menyampaikan yang benar. Mungkin sebelumnya terjadi clash atau apa, saya nggak tahu. Tapi pada intinya kita sebagai agent nggak mungkin menyatakan sesuatu yang berat, sesuatu yang negatif. Pada intinya kan kita harus seperti Holland tadi. Contohnya nasabah marah-marah. Wajar dong agak lama. Nah, kita nggak mungkin langsung balas. Nah, kita intonasinya rendah. Jawabnya dengan nada rendah. Yang tarik napas tadi yang lupa lepas. Ya. Baru yang selanjutnya itu menunjukkan kelemahan strategi sebagai agent. Nah, kita udah maju, udah oke, udah ngomong, udah bertanya. Ketika pertanyaan kita salah, alhasil apa? Nasabah udah nggak enak sama kita. Udah terjadi argumen yang nggak sehat nantinya. Nah, kita udah nggak menunjukin apa? Profesionalitas kita pada saat kita bertanya dan mencari data. Oke? Saya lanjutin ini. Ini spin ini antara bertanya dan mendengarkan. Nah, yang mana nasabah, yang mana agent? Dua-duanya bisa.
Oke. Nah, ketika kita bertanya, nah situasinya apa? Oke, sebetulnya kalau misalkan dari situasi ini problemnya apa? Nanti kita kasih tahu. Contoh orang nggak masalah dengan air panas, ya. Ternyata ada orang yang bermasalah. Kita bertanya dulu, masalahnya apa? Saya sangat gimana ya, trauma sekali dengan asuransi. Dulunya orang tua pernah ini. Oh, problemnya itu. Jadi impact-nya apa? Impact-nya kepada keluarga itu mereka pada traumatis sih. Udah nggak mau kalau dengan asuransi itu udah pada nggak mau. Ya, why? Kenapa? Kita harus kasih solusinya apa. Nah, pada saat dia ngomong seperti itu, kita harus bertanya bahwasanya situasinya apa dulunya, kenapa? Oh, si agent ngomongnya seperti ini, trial hasilnya nggak seperti ini. Jadi udah diselesaikan belum? Terakhir agentnya juga udah nggak di sini lagi. Oh gitu ya. Oh jadi gimana? Ya kita jadi nggak percaya lagi lah dengan asuransi gitu. Nah balik lagi kita harus nunjukin bahwasanya kita tuh profesional. Jelasin lagi yang kenapa. Oh sebetulnya situasinya begini. Karena banyak sekali nasabah, bukan berarti nasabah salah, bukan berarti agentnya salah, namanya miskomunikasi. Agent salahnya mungkin tidak menjelaskan, nasabah salahnya itu tidak mau mendengarkan sepenuhnya. Ada nasabah seperti itu kan, ya udah saya nggak mau tahu deh, saya pokoknya kalau ada apa-apa saya cari William aja. Kemarin saya pernah tolak yang seperti itu. Nasabah maunya, ya kalau penting kalau ada apa-apa saya cari William aja. Padahal saya udah jelasin panjang lebar, bahkan sudah sangat berkali-kali, itu bukan cuma sekali, lama ya kalau sekali telepon lama, tapi ujungnya dia cuma bilang nanti kalau ada apa-apa saya cari William, saya nggak mau. Biasanya saya tolak, karena berarti dia nggak ngerti selama ini. Dia nggak mau ngerti apa yang saya katain, yang dia perlu tahu nanti kalau ada apa-apa dia cari William. Nah contohnya kalau misalkan kena kepada yang pengecualian gimana? Kalau nggak bisa klaim gimana? Kalau klaimnya agak lama gimana? Ujung-ujungnya siapa yang kena? Kita juga yang kena. Jadi nggak semuanya agent salah, nggak semuanya nasabah salah. Agent salah itu kalau tidak menyampaikan secara full, nasabah salah itu kalau tidak mau mendengarkan secara full. Oke. Nah, ini situasinya adalah seperti ini. Ya. Kapan, di mana, berapa, apa sih? Nah, contohnya jumlah jenis itu kasih tahu dulu kenapa, situasinya apa dulu. Baru sebetulnya hambatannya apa, tantangannya apa, gangguannya apa. Jadi dari situasi yang pertama, contohnya dari yang tadi berarti gangguannya apa? Oh, seperti ini, ketidakpuasan ya, kejengkelan, kesulitan, nggak nyaman nih dengan orang asuransi lagi. Setiap dengar orang asuransi datang telepon, saya nggak nyaman lagi gitu. Karena kenapa? Yang kemarin-kemarin belum selesai, agennya aja pun udah hilang entah kemana, udah diblok contohnya. Oke, impact-nya apa? Pasti kepada ya perasaan nggak enak. Ya bahkan kita sebagai agent baru pun yang baru kenal aja, dia senang dengan kitanya, tapi tidak senang dengan profesi kita. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita harus bangun dulu bahwasanya nggak sama nih dengan agent yang nama. Pasti dia bilang, paling agent semua sama. Paling agent semua sama, nanti ngomongnya manis-manis di depan, nanti paling ya kalau udah kayak gitu nanti paling udah hilang gitu. Ya, kita harus kasih tahu dulu bahwasanya beda banget ya. Makanya dari awalnya kita jelasin dulu. Cici, Koko dengar lagi ya, ulang ya. Tak ulang lagi, apalagi yang menyangkut unit ini mungkin agak panjang, yang ribet-ribet, kalau yang lainnya tradisional kan lebih mudah ya. Ya. Jadi bagaimana sih cara mengatasinya? Mengatasinya kita kasih kepercayaan bahwa saya begini. Nanti baru balik lagi. Muter lagi, tanya lagi sebetulnya dia beli produk apa. Kenapa? Yang kemarin pernah kejadian tuh karena masalah waktu aja pada saat klaim, jadi setengah harga yang pernah masuk ke koran ya, itu cuma masalah waktu klaim aja. Nah di situ udah diributin, padahal angka nggak besar, dari diributin. Nah kalau seperti itu pasti nasabahnya traumatis banget. Sebetulnya nasabahnya bukan nggak ngerti, dia nggak baca dan kebetulan kena banget nih pada saat menit-menit terakhir meninggalnya gitu. Jadi keluar hanya setengah, jadi ribut gitu loh. Nah ini tujuan pertanyaan untuk situasi itu gimana? Ngungkapin dulu situasi kondisi idealnya seperti apa ya. Sebetulnya orang itu pengennya apa ya, baru nanti bisa muncul, oh sebetulnya masalahnya apa nih, masalahnya apa, dari mana sih. Nah kita harus banyak bertanya dulu, nggak langsung duduk ternyata orang ini anti banget dengan asuransi, tiba-tiba kita duduk langsung ngomong, oh Ci, ini produknya bagus, langsung keluarin laptop segala macam, orang tuh lagi makan snack lagi, jawab nggak bisa. Jadi kita nggak tahu sikon banget sepertinya. Nah, contoh pertanyaan itu sebetulnya berapa sih yang jumlah Anda inginkan tabungan pensiun? Nah, sebelum tanyaan yang seperti ini tanyain dulu sebetulnya ada nggak problemnya sebelumnya. Istilahnya pendapatnya Cici Koko, Papa, Ibu ini tentang asuransi seperti apa.
Nah, tanya dulu, baru masuk ke dalam yang ini seperti ini. Kalau yang ini udah masuk kepada, oh berarti dia udah nyaman, dia udah mau dengar, dia udah oke. Nah, sebetulnya berapa sih yang jumlah yang benar-benar, oh aku kalau pengen, kalau warisan aku pengennya ya di atas 1M lah, oke. Kalau misal pensiun, kayaknya pensiun ntar dulu deh, angka untuk yang itu saya siapin dulu untuk yang lain-lain gitu. Nah, dia jawab seperti ini. Jenis tabungan, kalau tabungan sekarang ya mungkin saya mau depo dulu, yang lain-lain. Jadi ini nasabah, contoh nasabah yang lebih memiliki warisan daripada yang lain-lain gitu. Nah, ini apa tipe polis yang Anda miliki sekarang? Oh ya, saya punya udah dari perusahaan ini, perusahaan itu. Ya, seperti saya cerita kemarin, kita pernah closing yang nasabah itu sendiri pribadi punya 92 polis. Ya, kita closing dia polis ke-93, bayangin. 92 polis kita bedah 92-nya. Itu dia saja, belum anak-anak, belum istri. Jadi dia keluarin dia punya 92. Dia nggak paham. Bahwasanya ini dana udah cair. Istilahnya udah nunggu dicairin dia pun nggak tahu gitu. Oh iya, wah Bu punya dana juga ya. Wah lumayan ya. Boleh nggak nih? Boleh satu-satu kita selesaiin. Banyak tuh dananya keluar. Ya. Kapan Anda berencana gitu? Misalnya ada orang yang kita tanyain pengen punya ini, pengen punya itu, kira-kira kapan? Kayaknya ya mungkin bulan-bulan depan deh. Saya udah ada istilahnya dana tersebut di sini. Ini benar-benar mau dialokasikan lagi ke sini. Ya moga-moga proyeknya berhasil gitu. Ya, contohnya ini berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Contohnya berapa lama? Sangat variatif ya. Mau ambil dana seperti apa? Contoh pensiunnya mau di kapan? Atau beasiswanya mau di kapan? Anak usia berapa? Nah, ini berapa biayanya dibutuhkan? Berapa biaya tadi untuk beasiswa contohnya? Contohnya Anda pensiun mau berapa? Kalau pensiun 1M nanti berapa puluh tahun ke depan angkanya besar nggak ya? Nggak gitu besar gitu. Oh iya, berarti enggak ya. Berarti harus nabung lebih banyak lagi untuk pensiun nanti. Jadi sekarangnya berapa kok? Sekarang dulu, jangan tunggu sampai duitnya ada dulu baru beli, nanti nggak keburu. Makin lama makin tua, kasih tahu. Ya, baru lanjutin di mana Anda menyimpannya. Nah, bisa saja orang tuh di aset, di paper aset yang lain, mungkin ya di depo di lain-lain, bisa di saham, bisa jadi di mana-mana, bisa jadi di rumah, ya. Kita bilang, oh ini kenalin ada paper aset kita. Oke, 3 hal utama dibicarakan mengenai asuransi. Nah, kalau kita bicara, ya kita harus ngomong dulu, tanya dulu pendapat pertama. Yang kedua tuh yang dibutuhkan apa? Kalau misalkan yang ini seperti ini apa? Gitu dia maunya apa? Apa yang tujuan yang Anda inginkan di masa depan? Mungkin berbeda-beda. Ada yang berpikiran, ya udah deh nanti kalau pensiun ntar dulu deh. Yang penting duit saya putarin dulu yang tadi. Mungkin diinvestasikan dulu, muter-muter. Gimana nih kok kalau saya kasih solusi bahwasanya alokasikan sedikit dananya, ya sedikit demi sedikit. Mungkin kalau untuk misalkan dia keluarga kecil nih dua anak gitu. Nanti koko ini udah berapa usia? Nah kita harus tahu kondisi nasabah ini udah berapa usianya. Contohnya dia usianya udah 50. Nah, usia di 50 ini mungkin kondisinya dia harus kepada warisan, bukan kepada dana pensiun lagi. Mungkin kalau usia 50 dia udah mapan gitu. Dia udah memiliki angka tertentu di kantong dia untuk pensiun. Oke, jadi kewarisan. Contohnya kalau masih yang muda-muda usia 25, usia 30, asuransi kesehatan udah belum? Udah. Jadi kedepannya pengen apa? Oh, kalau kita milenial pengen pensiun muda, kok udah gitu-gitu. Jadi pasti pengen kan? Udah direncanain belum? Udah kok, dengan apa? Dengan ini, dengan itu, dengan bisnis ini, bisnis itu, bisnis itu. Kalau misalkan alokasi dana sedikit lagi kemari, supaya diversifikasi gimana? Jadi resikonya bisa pisah. Ada yang ini, ada yang itu. Nah, kita kasih tahu, oh iya, bagus juga ya kok. Jadi ya, kita nggak pernah tahu ya, let's say kita selalu punya plan B sampai plan Z. Kalau ini nggak jalan, ini. Kalau ini nggak jalan, ini. Kalau ini nggak jalan, ini. Nah, ketika kamu punya dua, nggak jalan langsung ke plan B, nggak ada plan C, dua-duanya gagal, kamu akan kolaps. Iya juga ya, kok. Sedikit demi sedikit, jangan paksa dulu. Jangan alokasikan semua diputar langsung kemari, jangan. Oh iya, oh gitu. Nah, itu dari yang pertama. Jadi yang dari problem ini bertanya tentang kesulitan. Mungkin yang tadi udah ada traumatis ya, kita tanya ketidakpuasannya seperti apa, yang seperti apa. Ya, kalau misalkan cuman dari case, ya mungkin dia bilang, oh ya, tuh gimana ya? Dari gimana ya problemnya apa ya gitu. Jadi kita tanya dulu, mungkin kalau aku masuk nanti istri aku nggak suka gitu, aku masuk asuransi. Kita tanyain seberapa banyak nih istri yang senang kalau misalkan suami tinggalkan warisan. Dari 1000-nya 1000. Tapi ketika beli asuransi, yang tolak 1000 dari 1000. Bagus, oke, terjawab. Biar dia jawab sendiri. Oke? Jadi ini dari problem solution-nya. Ketidakpuasan Anda seperti apa? Mungkin dia bilang, oh agent yang dulu nggak melayani dia, agentnya udah nggak gini. Oke, kita harus tunjukin profesional kita bahwa kita akan stay. Telepon 24 jam segala macam. Tunjukin bahwa kita pernah melayani klaim ini seperti dari Holland. Klaim yang berat pun kita lalui, klaim yang lama pun kita lalui. Kesabaran kita lumayan tinggi nih, Bapak, Ibu. Ya,
kasih tahu. Jadi apa saja kesulitan yang akan Anda hadapi ketika misalnya tentunya, oh kalau misalkan saya beli lagi asuransi, ya gimana ya, mungkin gini. Kalau misalkan angkanya sendiri, ini penyesuaian. Ya, misalnya contohnya ini yang kelima, mengapa Anda tidak nyaman? Ya tadi udah kasih tahu, misalnya tidak nyaman dengan hal tersebut. Kalau saya beli nanti istri saya bilang gimana ya? Nanti dana saya entah kemana gitu. Sementara saya lapor semua keuangan saya. Begitu ya. Kalau gitu kasih tahu istri. Nah, ini kita prosesnya istri lah. Kalau misalkan ya let's say suami kan pencari nafkah, kalau ada apa-apa gimana? Bagus nggak? Oh iya. Nah, kadang-kadang agent itu langsung udah kenal. Misalnya saya contoh nih, saya kenal dengan Lina Mati. Tapi saya nggak, misalnya susah nih, kata dibilangin bahwasanya, oh semuanya suami saya yang urus. Oke. Nah, kita stop di situ. Kita stop di situ, itu kesalahannya. Kenalan dong dengan suaminya. Dengan suami Linawati. Boleh nggak kenalan dengan suami? Kenapa? Ya, Koko mau sampaikan sesuatu tentang asuransi. Ya, gue harus boleh sharing dong. Nah, kadang-kadang agent takut gitu. Nanti gue kenal dengan suaminya ngapain ya? Ntar gini ya, ntar dia bilangin gue gini. Bingung. Nah, kalau misalkan cowok gimana? Kalau yang cowok nih, Pak, boleh kenal dengan istri? Boleh. Nah, istri kan decision maker kan, Pak. Saya boleh jumpa dengan istri, dengan Bapak juga, biar kita ngomong. Nah, biar kita istilahnya bertukar pikiran, Pak. Kenapa harus takut? Nah, kan tujuan kita untuk menyampaikan sesuatu, bukan untuk yang lain-lain. Gitu, ya. Jadi istilahnya hambatan yang akan Anda temui, apa menjadi concern Anda sekarang apa? Yang pertanyaan tadi misalnya, oh sebetulnya saya nggak lagi butuh yang asuransi yang ini sih, saya maunya yang itu. Oh, kalau maunya itu gimana ya? Itu namanya kan kita udah bertukar pikiran, bisa nggak? Istilahnya challenge-nya apa nih? Gitu. Oh, mungkin dari sekian begini, dari kemarin ada proposal dari ini, proposal dari itu. Oh, nanti kita selesaikan sendiri. Nah, pada saat kita mencari tahu itu, kita akan gali semuanya. Dari semuanya kita tahu, dari bahwasanya mereka punya hambatan seperti ini, gimana sih gini, kita harus tanya, nggak langsung masuk, langsung to the point, langsung jualan. Biasanya sih terclosing, tapi angkanya nggak akan sesuai dengan yang dia sanggup sebetulnya. Yang ini, ya. Bertanya mengenai konsekuensi, efek, misalnya contohnya kalau misalkan contohnya terjadi nih gini, gimana ya? Misalkan tadi saya beli nih, kalau misalnya nggak diketahui sama istri gimana? Oh oke, gini. Kalau misalkan saya sampaikan lagi gimana? Oh suami saya paling anti deh, misalnya contoh seperti itu. Jadi ini yang simple-simple ya, ketika kita mencari tahu itu masalahnya simple-simple, yang nggak serumit itu. Kadang-kadang nasabah kan nggak mau kasih tahu. Ya udah deh, ntar saya kasih tahu. Nah kemarin saya ada pernah prospek satu, bahkan baru aja ini, udah ditanyain soal COVID, semuanya kita cari tahu maunya apa. Oh saya mau nih yang bisa cover COVID. Oke, COVID lagi merajalela. Baru sadar udah hampir 2 tahun sih. Ya, dibilang daerah kita baru masuk zona merah. Wah, lumayan ya, bersyukur ya. Kita udah zona hitam pekat, saya bilang. Oh iya. Oke, baru setelah itu tanyain apa sih yang paling bagus yang bisa langsung gini? Saya bilang Black Card IMC dan lain-lain. Udah buat proposal, udah presentasi, udah ini, udah itu, segala macam. Udah oke nih, angka udah oke, Ci, preminya cocok nggak? Oke. Terakhir ujung-ujungnya nasabah ini baru kasih tahu bahwasannya, oh kok sebetulnya saya nggak butuh yang rawat inap. Saya cuma butuh yang rawat jalan. Ya, oke. Rawat jalan boleh, tapi harus ngontrol. Berarti kan isoman harus kontrol ke rumah sakit. Oh, kita juga nggak mau, kita cuma semuanya mau dari rumah aja gitu. Ya nggak bisa semuanya. Jadi sebetulnya yang dia mau itu bukan produk itu, jadi produk dadakan yang bisa mengcover apa yang dia mau sekarang. Katanya, loh, jadi kalau rawat inap gimana? Oh, kita udah punya ini, gitu. Loh, kalau udah punya kenapa? Oh, perusahaan itu tidak cover yang ini. Nah, setelah kita jelasin semua, kita tanya semua, ternyata ada sesuatu yang tidak diungkapkan oleh nasabah. Terakhir nih jadi gantung. Berarti menurut dia nggak sesuai harapan. Padahal sepertinya produk kita bagus. Mungkin mohon maaf karena angka atau apa saya nggak tahu juga. Jadi sampai sekarang masih belum dijawab. Ya, saya masih lagi follow up juga. Ya, semoga bisa closing. Angkanya lumayan. Nah, ini kalau misalkan kita bertanya, siapanya terpengaruh sih kalau misalkan contohnya ini misalkan kita beli ini, kita beli itu. Oh, nanti kalau ini ya bagus deh. Kalau saya beli ini, berarti kan nanti ada yang di cover ya. Kalau misalkan nggak beli ini gimana? Kita tanya lagi. Ya sih, kemarin karena nggak sempat beli asuransi kesehatan ya, ada salah satu anggota keluarga yang harus kita tanggung sekarang. Lumayan berat penyakitnya. Wah, begitu ya.
Oh gitu ya, oke. Jadi kalau misalkan dampaknya untuk sendiri gimana? Dia bilang, oh mungkin ya gimana ya. Jadi ada yang nggak berani jawab, ada yang berani jawab, ya. Bagus nih, oke. Jadi sebetulnya bagaimana? Kalau misalkan nggak kita beli nih, nggak kita atasi yang seperti ini, dia akan jawabnya seperti apa? Contohnya kalau misalkan beli tanpa pengetahuan siapa, oh gimana? Ya nanti akan ribut sih. Biasanya seperti itu. Nah tadi juga ada yang problem yang ahli waris. Ahli waris sedikit sharing aja, bahwasanya dia dengan istrinya udah pisah, tapi belum buat surat cerai. Nah sekarang dia mau beli asuransi, tapi ahli warisnya mau kasih kepada anggota keluarga. Saya bilang nggak bisa, karena itu udah surat kawin nomor 1. Nanti kalau ketika ribut datang keluar, iya dibilang, memang sang istri lagi ribut-ribut warisan. Nah saya bilang seperti itu, ya udah biarin aja. Anak berapa? Kok anak 3, 1 cewek 2 cowok. Ya sudah, anggap aja surat ahli warisnya udah tulis ke anak aja, berapapun itu, berapa ratus juta pun anggap aja nanti kasih ke anak. Anak ikut siapa? Anak ikut istri. Ya udah. Akhirnya terclosing juga 30 juta. Ya sudah. Sebetulnya problemnya bukan di produknya, problemnya hanya di ujung-ujungnya nanti warisan. Saya bilang kok kalau beli asuransi kesehatan itu warisannya ya sudah. Saya bilang kan lebih menitik beratkan pada yang kalau misalkan ada apa-apa di cover. Ya udah nggak apa-apa, anggap aja. Lagi pula kan bukan kasih siapa-siapa, kok kasih ke istilahnya kasih ke anak juga. Istilahnya mohon maaf dia nggak rela kasih ke istrinya yang lagi berselisih paham. Saya bilang ya sudah kan namanya angkanya ke anak gitu. Oh iya. Terakhir nanti ya udah nih closing 30 juta, ya udah selesai, tinggal payment aja. Jadi maksudnya dari segala macam itu harus kita tanya dulu. Banyak sekali dari kita-kita yang tidak menanyakan apapun gitu. Ya. Ini memunculkan keinginan dia. Sebetulnya Koko kalau mau apa dari yang tadi kira-kira gimana nih solusinya kok? Oh ya udah, kasih ke anak aja boleh. Oh, ya udah kalau gitu saya beli nanti begini. Nanti kalau misalnya begini bagaimana? Jadi kita atasi dulu segala macamnya. Banyak sekali agent yang datang ya ke nasabah itu dia meloncatkan yang ini. Sebetulnya ini paling penting. Kalau bagi saya ini paling penting. Karena kenapa? Duduk dulu kongko sama dia, sama nasabah ini, supaya tahu dulu dia maunya apa. Kadang-kadang kita close, kita nggak mau tahu dengan apa yang dia mau tahu gitu. Ya udah, yang penting udah closingkan aja gitu. Yang penting kita kasih angkanya closing. Coba deh, kalau kita banyak tanya, ya jangan takut bahwasanya itu akan lama closing. Justru sebetulnya closingan itu bagus, bermutu dan berbobot. Daripada kita cuma datang, closing pulang, sebetulnya orang itu ngusir. Ngusir, ya udah pulang aja lah daripada ribut. Gitu. Jadi lebih bagus kita tanya dulu. Kadang-kadang kita nggak bertanya, langsung jualan. Oh produk ini ya. Nasabah bilang nggak cocok. Ya udah, kita nggak follow up lagi. Bahwasanya nasabahnya cocok nggak? Oh ini produk the best loh 2021. Wah Cyclus ini nomor 1 loh. Dia yang dijual perusahaan, yang dijual produknya. Nggak pernah nanya dia suka nggak ayam goreng ini. Rupanya dia nggak suka ayam goreng. Kita ngomong ayam goreng paling baik, paling enak. Gitu. Tapi kita nggak pernah tanya, Bapak suka nggak dengan ayam goreng? Saya nggak suka. Terakhir kan kita nggak bertanya gitu. Makanya sebetulnya tanya dulu, biarkan dia menjawab, jangan juga kita bertanya terus, kita menjelaskan terus, jelaskan sampai dia nggak ada kesempatan untuk bertanya balik, bingung. Jadi kita arahkan, kalau bisa jawabannya selalu yes, kok kalau misalkan kita ada apa-apa, kita nggak tinggalkan warisan, kasihan juga ditinggalin. Bener nggak kok? Iya. Kalau misalkan kita ada beli asuransi kesehatan, kalau ada apa-apa, sekarang COVID kan udah di cover full ya, kok iya. Jadi kok sesuai dengan keinginan Koko aja, sesuai dengan kebutuhan aja, ini maunya yang gimana. Kalau ini ada yang one bed, ada two bed, ya kan ada yang three bed juga. Koko maunya yang gimana? Saya rasa yang begini. Kita arahkan. Yang penting arahkan itu jawabannya semua yes. Nah, meskipun seperti itu, kadang-kadang nggak langsung terclosing. Ya, nggak langsung terclosing. Bahkan tadi Holland ada ngomong bahwasanya bagaimana kita bertahan itu bukan hanya bertahan pada saat klaim nggak dibayarkan 20 minggu. Bukan. Ya, pada saat Holland pertama kali closing dia IMC, black card, ya pasti susah. Nggak langsung tiba-tiba dia langsung butuh, dia langsung sign, langsung bayar. Wah luar biasa ya, saya dengar dari seluruh pelosok Indonesia bahwasanya black card-nya Cyclus paling bagus. Nih Holland kebetulan saya kenal dengan dia, saya sign 5 buku. Oke, ternyata nggak terjadi apa-apa. Oke, ya udah closing-nya gampang. Bisa saja seperti itu, bisa saja harus melalui yang namanya fact finding. Harus namanya oh begini, kita harus tanya dulu. Kalau saya perusahaan lain ada yang seperti ini, angkanya nggak segitu tinggi loh. Kita harus tahu juga compression seperti apa. Baru bisa tahu, oh nanti ujung-ujungnya kita berharap nasabah nggak seperti itu, nggak klaim. Ya harapan kita semua orang nggak klaim. Gitu. Tapi namun kalau misalkan ada klaim, kita bisa atasi nggak? Nah itu kita belajar step by step juga. Seperti itu.
Nah, ini kalau pertanyaan-pertanyaannya seperti ini, alternatif apa sih menurut Koko seperti ini gitu? Upaya menyelesaikannya apa? Contohnya yang tadi, misalkan saya nggak mau yang ini, saya maunya yang ini. Nah, kalau ahli waris tadi seperti apa? Oh, harus seperti apa? Oke. Kalau bagaimana sebagai apa? Jadi kita harus tahu dulu bahwasanya sebetulnya ujung-ujungnya itu problemnya ada nggak? Ya, contoh mau closing nasabah, nasabahnya lagi di luar negeri. Itu gimana? Itu gimana? Oh, nggak boleh tanda tangan seperti itu. Nah, jadi makanya dari semua itu kita harus tahu dulu bahwasanya kita harus ketemu dulu bahwasanya apa sih titik ketemunya. Jangan langsung datang, langsung selesaikan, langsung oke, langsung siap. Jadi ujung-ujungnya semuanya nanti dia akan sesalkan, sebetulnya saya nggak butuh produk seperti ini. Jadi kita harus bertanya dulu, banyak tanya. Nah, karena kita banyak tanya, banyak tahu, kita bisa arahkan polis ini kemana dan seperti apa. Jangan langsung di skip ya teman-teman ya. Yang penting ujung-ujungnya siklus penjualan itu cuma satu. Saya datang, closing, dan saya pulang. Itu nggak ada di dunia ini. Itu nggak ada. Itu jualan aja kalau misalnya kita ke Indomaret aja segala macam, ya itu pun harus ada. Tahu dulu harganya seperti ini seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya, Hen. Oke, thank you Ko Aman, luar biasa ya. Jadi teknik spin ya, teman-teman harus ingat ya teknik dari Koko Aman. Oke, thank you Ko Aman, boleh stop share dulu. Sudah. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang saya sempat janjikan di awal, bagi teman-teman yang tetap stay tune sampai akhir acara, saya akan bagi hadiah. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi yang kedua. Nah, teman-teman, saya ingin memberikan pertanyaan, cumannya kita harus ada pakai peraturan ya. Jadi, teman-teman yang ingin menjawab, hidupkan kamera dan speakernya, dan katakan nama dari cabang mana, dan sebut kata merdeka, merdeka, merdeka ya. Oke, saya langsung aja buat pertanyaannya, yaitu sebutkan lambang-lambang apa yang ada pada Garuda. Oke, silakan langsung hidupkan kamera dan speakernya. Ada, ayo teman-teman. Sebutkan lambang-lambang yang ada pada burung Garuda. Apa? Ayo teman-teman. Boleh mencoba. Hadiahnya menarik. Hadiah kedua ini adalah 1 buah headset. Oke. Pohon beringin, bintang. Halo stop Feni tadi udah jawab ya. Iya. Kita berikan yang ke yang lain laginya ya. Oke lah. Nah, thank you Agnes versi 17A. Oke, Dirgayu 76. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, thank you. Silakan Ci, jawab. Lambang pada Pancasila ada bintang, padi dan kapas, rantai, pohon beringin, dan kepala banteng. Yes, mantap. Benar sekali, tepat sekali. Selamat ya, kamu dapat hadiahnya ya. Nanti hadiahnya saya akan kasih tahu di akhir acara. Jadi tetap stay tune ya, Ci Agnes ya. Thank you. Oke, untuk pertanyaan kedua. Nah, jadi saya sebutkan pertanyaannya dan teman-teman wajib menghidupkan kamera dan speaker mikrofonnya dan katakan nama dari cabang mana dan katakan merdeka, merdeka, merdeka. Oke, siapa yang menjahit bendera merah putih untuk pertama kali? Ayo, silakan. Wah, saya boleh jawab nggak nih, Hen? Siapa nih? Ayo, siapa mamaku, nih? Hen, bukan mamaku, bukan mamaku. Ya pastinya lah kan. Ayo, siapa? Hidupkan kamera dan Adi yang mau jawab. Ada agent Adi ya? Hen. Halo, Ko Adi. Halo. Ya, dari mana, Ko? Nama saya dari Mas Mercy 78. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, merdeka. Oke, jawabannya apa, Ko? Ibu Fatmawati. Yes, benar, Ibu Fatmawati. Tepuk tangan. Benar jawabannya. Tahu nggak Ibu Fatmawati itu siapa? Ko Adi. Yang menjahit bendera merah putih. Ya, jahit bendera. Jadi selain menjahit bendera, Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Bapak Presiden RI pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Jadi beliau ini sangat berjasa ya dalam kemerdekaan Indonesia. Dia menjahit itu dalam 1 malam saja. Ya, jadi mau dijahit pada malam itu dan paginya itu udah harus dikibarkan. Jadi sangat berjasa Ibu Fatmawati ini. Oke, teman-teman. Sudah, yes, gimana Holland?
I think I need to clarify something. Jadi aku mau klarifikasi satu hal. Oh ya, boleh. Ya, karena aku mikir ini pasti agent-agent pada ini nih, pada bingung nih ya. Jadi kenapa tuh lama banget klaimnya sampai hampir 5 bulan gitu kan? Nah, itu rumah sakit tersebut pernah rekanan dengan Sequs, tapi akhirnya di blacklist sama Sequs itu karena banyak ditemukan kasus fraud. Nah, tapi itu apa, Holland? Fraud itu tindakan penipuan seperti itu ya. Nah, jadi itu tetap dibayarkan, hanya saja yaitu makan waktu yang lama. Tapi kalau di rumah sakit non rekanan ya, tapi nggak di blacklist nih, memang non rekanan, itu tetap cepat kok kita ngurus reimburse-nya gitu. Karena nih salah satu pengalaman nasabah Holland itu dia di rumah sakit yang sempat di blacklist ya. Iya benar, dan ini pun case pertama saya gitu, ya jumpanya seperti itu, jadi lama banget. Jadi saya juga nggak mau sampai kejadian ke sahabat MERS yang lain gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, lebih baik arahkan nasabah kita ke rumah sakit rekanan. Jikalau misalnya di tempat terpencil, bukan terpencil, agak nggak ada non rekananmu nggak apa-apa. Yang penting itu bisa dirembes dan rembesnya cepet sih. Cuma kebetulan saya dapat case-nya ini rumah sakitnya sempat di BL nih sama Sequs gitu. Ya. Tapi kalau yang cashless rekanan sama Sequs langsung bisa diklaim ya. Oh aman itu, aman. Satu perak pun nggak usah bayar kok. Kalau platinum, nasabah saya pengalaman nih untuk COVID tuh bayar 25.000. Ya biaya kartu pendaftaran gitulah ya. Karena itu tidak termasuk perawatan itu. Ya, jadi luar biasa banget Infinite Medcare kita ya. Thank you Holland untuk sharingnya, informasinya. Oke, berikutnya kita sambut lagi seorang koko ganteng yang akan sharing sama kita tips selling ya. Langsung kita sambut aja Koko Tony. Halo Koton. Halo Hen, semangat pagi semuanya dan salam Diagrayu. Merdeka. Semangat. Merdeka. Oke, masih semangat ya. Oke, thank you teman-teman. Thank you, hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan tips selling ya. Oke teman-teman, ada yang saya ingin bagikan ya di hari ini. Banyak sekali dari kita seringkali tidak bisa membedakan yang namanya keberatan nasabah dan namanya penolakan. Jadi seringkali keberatan nasabah kita sangka itu penolakan. Seperti yang tadi diutarakan sama Holland, juga sama William Aman. Kita seringkali tidak bisa membedakan namanya pernyataan dan sama pertanyaan. Itu yang masalahnya. Ya, pertanyaan dan pernyataan itu berbeda sekali. Begitu juga dengan keberatan nasabah dengan penolakan. Jadi pada saat kita sharing, ya presentasi kepada klien, ya mereka langsung menolak kita. Kita anggap dia menolak. Sebenarnya bukan menolak. Mereka hanya berkeberatan aja. Apa sih yang menjadi keberatan mereka? Hari ini saya akan kupas ya salah satu keberatan yang seringkali yang akan ditemuin kita di lapangan. Oke, teman-teman. Ini adalah saya sharing, saya akan share screen-nya ya, screen saya simple, hanya 2 slide aja. Seperti ini. Oke, sudah nampak ya, kan ya? Sudah kok, sudah. Oke, salah satu kita tahu yang namanya keberatan. Ada yang namanya no need, ya. Ada namanya no need itu ada tidak perlu ketika kita menolakkan. Dia memberikan pernyataan ya, bukan pertanyaan ya teman-teman ya. Pernyataan yang merasa dia tidak perlu asuransi. Ada juga yang namanya no money, artinya dia nggak punya uang. Ya, ada namanya no hurry, berarti tidak usah buru-buru. Dia bilang tidak perlulah, saya bisa tangani, saya nggak perlu, saya masih muda kok. Ya, jadi saya nggak perlu namanya asuransi. Seringkali mungkin teman-teman juga mengalaminya gitu. Ada satu lagi yang no trust gitu. Saya tidak percaya sama sekali dengan asuransi. Ya, ada satu lagi yang namanya no honey. Benar nggak ada yang namanya no honey, Hen? Benar kok, benar. No honey. No money, no honey, beda. Oke, no honey itu ada adaan saya ya. Jadi ada saya juga istilah gini, adanya adalah no need, no money, no hurry dan no trust. Hari ini yang akan saya kupas adalah no trust. Saya tidak percaya sama asuransi. Bagaimana apa yang menjadi pernyataan dari mereka ketika mereka kita mendapatkan dia sebenarnya sih no trust atau no hurry atau no money atau no need. Oke, mereka akan ucapkan begini ketika Anda ini ya. Oke. Saya tidak percaya asuransi jiwa. Itu yang mereka katakan. Saya tidak percaya nama asuransi jiwa. Yang kedua, mereka katakan asuransi kalah terhadap namanya inflasi. Ya, jadi menurut saya kalau saya beli asuransi itu kalah sama investasi.
Kamu bilang investasi tapi kalah. Terus gimana cara menjawabnya? Oke, yang berikutnya, apakah Sequis Life itu sehat? Dan berikutnya adalah asuransi klaimnya susah, seperti yang tadi Holland sudah ungkapkan ya. Dan selalu dipersulit, ternyata terakhir Holland udah klarifikasi. Ternyata nggak sulit, hanya aja kemungkinan, mungkin aja pada saya itu ada namanya, seperti Holland cerita, ada fraud ya di rumah sakit tersebut. Sehingga perlu namanya investigasi. Ya biasanya seperti itu wajar teman-teman. Yang namanya membayar uang besar tentunya harus dong kalau perusahaan rasa ada kecurigaan dan mereka berhak untuk investigasi. Tapi nggak usah khawatir, itu semua bisa dibayarkan sama Sequis kalau itu benar-benar clear dan benar-benar cash-nya nyata. Dan banyak sekali yang saya alami seperti Holland itu nggak ada masalah, semua Sequis bayar. Dan hampir klaim yang saya tangani, 90% itu semua dibayar sama Sequis, teman-teman. Yang nggak dibayar tuh hanya karena masa tunggu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi boleh bilang 90% saya yakin semua klaim akan dibayar. Ya, teman-teman. Jadi nggak usah. Tapi yang satu hal, teman-teman, ketika orang berkata saya tidak percaya asuransi, saya tidak percaya namanya, saya asuransi juga, asuransi itu kalah terhadap inflasi. Sebenarnya mereka yang ingin tahu company Anda itu seperti apa. Itu teman-teman ya. Banyak dari kita yang saya dapatkan baik leader maupun dari agent yang masih belum tahu tentang perusahaan Sequis seperti apa. Mungkin tahu ya, tapi tidak bisa memberikan penjelasan secara detail kepada kliennya kita. Saya pernah punya satu pengalaman ketika saya mulai pertama-tama menjadi seorang agent, ya itu teman-teman. Ya, pada saya sangat menarik, tiba-tiba saya dihadapkan dengan seorang yang kaya ya, notabene kaya gitu. Dia mengatakan Sequis, wah siapakah Sequis? Gitu loh. Soalnya dalam notabene dia nggak percaya, teman-teman. Dia nggak percaya karena dia tidak pernah dengar Sequis. Karena tidak pernah dengar Sequis, hanya pernah dengar perusahaan ada A, ada P, dan lain-lain gitu loh. Ya, itu saya sering dengar karena ada iklannya. Sequis nggak ada iklannya. Apa sih Sequis? Jangan-jangan perusahaan abal-abal. Pada saya itu, teman-teman. Kebanyakan dari kita mungkin akan langsung mundur ketika kita tidak ada jawaban untuk menjawab ya. Untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan klien kita. Apakah dia nolak kita? Enggak. Mereka hanya memberikan satu objection-nya mereka, teman-teman. Ya, keberatan. Jadi pada saya itu gimana cara menjawabnya? Salah satu yang saya belajar untuk menjawab klien adalah begini, teman-teman. Ketika klien berkata, siapakah Sequis? Saya nggak tahu Sequis. Dan saya bilang, oh iya, saya maklum kok. Ya, saya mungkin Koko tidak tahu sama Sequis. Sama dengan saya dulu juga tidak tahu nama Sequis. Karena dulu itu Sequis mainnya di kalangan atas. Mainnya di kalangan atas. Dan sekarang mulai mainnya ke kalangan menengah dan ke bawah. Maka oleh sebab itu saya tahu ya, dan saya yakin bahwa Koko belum pernah mendengar yang namanya perusahaan Sequis Life gitu. Biasanya di situ ya, kita perlu sentil, tapi sentilnya halus. Tapi begitu juga sama kok ya. Ketika kayak misalnya contoh, kebetulan nasabah itu mainnya di oli. Nasabah saya bilang, waktu itu saya ngomong sama nasabah, sampai sama lah kok, kayak Koko main di oli, ya. Oli itu ada aneka ragam, bahkan puluhan, bahkan ratusan macam. Tapi yang saya tahu oli itu hanya paling 1, 2, 3 macam gitu. Ya saya sebutkan nama-nama oli tersebut gitu. Dan ternyata Koko yang lebih tahu dari saya, ternyata asuransi oli itu banyak jenisnya, banyak mereknya. Sama begitu juga dengan asuransi, ya. Asuransi bukan hanya 1, 2, 3 macam, bahkan ratusan. Seperti saya di awal, saya juga nggak ngerti siapakah Sequis. Ternyata hari ini saya tahu nih namanya Sequis itu siapa. Ternyata selain Sequis masih banyak asuransi-asuransi yang ada di Indonesia ini. Terus pertanyaan yang berikutnya, teman-teman, dari pengalaman saya waktu di lapangan, mereka menanyakan, ya, bisa nggak Sequis itu bangkrut? Ya, setelah saya jelasin semua detail, dia hanya nanya satu, ya. Nanya satu, bisa nggak Sequis itu bangkrut? Oke, ketika ditanya Sequis itu bisa nggak bangkrut? Itu teman-teman kuncinya, ya. Jadi pada saat itu saya hanya menjawab, ya. Saya bilang Pak, ya. Kebetulan saya ketemu ini adalah manajer, saya bilang Pak, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalau Tuhan mengizinkannya, itu semua bisa aja terjadi. Bisa nggak? Saya bilang bisa. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi kok. Tapi Pak, saya bilang, ada 3 hal untuk menilai kekuatan suatu perusahaan.
sebelum misalkan Anda untuk membeli atau mengambil satu produk dari perusahaan tersebut. Apa aja itu, teman-teman? Oke, ini yang saya jelaskan, teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman seringkali waktu pertama Anda berjoin, seringkali Anda mendengarkan profil perusahaan ini, mungkin membacanya. Tapi apakah kita bisa menyampaikan dengan baik kepada klien kita? Oke, teman-teman, ini yang selalu jadi kunci dalam saya presentasi kepada klien, dan inilah yang saya sampaikan untuk meyakinkan apa yang menjadi ketidakkepercayaan dia, sehingga menjadi percaya. Pertama, saya akan mengatakan bahwa suatu perusahaan yang sehat, dia harus sudah berumur 20 tahun. Oke? Dan di sini Sequis sudah berusia 37 tahun, karena Sequis sudah berdiri tahun 1984. Dulu namanya kita Ulindo. Di tahun 92, kita bekerja sama dengan New York Life. Dan pada saat itu kita dikenal dengan nama Sewu New York Life. Dan di tahun 2003, ya, kita mengakuisisi 100% saham New York Life. Yang di mana kondisi pada saat itu banyak perusahaan asing, Pak, yang datang ke Indonesia mengakuisisi perusahaan lokal. Tapi yang terjadi, Sequis bukan diakuisisi sama New York Life, tapi dia mengakuisisi perusahaan New York Life itu. Dan pada saat itu kita kenal yang namanya Sequis Life. Dan bukan hanya berhenti di situ, di tahun 2005, Sequis kembali lagi mengakuisisi, yaitu membeli 100% sahamnya MetLife yang dari Amerika juga. Dan di tahun 2011, ya, Sequis mendapatkan Muri, yang di mana suatu perusahaan multinasional yang mampu mengakuisisi 2 perusahaan asing dalam waktu 2 tahun. Dan di tahun 2014, kita bekerja sama dan bermitra strategi dengan Nippon Life yang hari ini sudah usianya 104 tahun, yaitu salah satu asuransi tertua di Jepang sampai hari ini, di tahun 2021. Itu ya. Jadi saya sambil menjelaskan, saya juga memberikan ketika ya ini adalah hal pertama yang dipenuhi suatu perusahaan. Sampai saya menjelaskan. Jadi saya tidak hanya memberikan oh ini profil perusahaan, enggak, tapi saya akan mengatakan Sequis itu harus suatu perusahaan yang sehat harus memenuhi berapa tahun? 20 tahun. Ya. Tapi Sequis sudah 37 tahun karena berdiri sejak tahun 1984 sampai 2021 ini. Yang kedua, asetnya suatu perusahaan itu yang sehat dikatakan saya itu harus memiliki aset 1 triliun. Dan kita tahu di sini kita bisa lihat Pak ya di tahun ini 2020 ya tercatat aset Sequis sudah 19,9 triliun. Yang artinya sudah sangat memenuhi syarat yang 1 triliun itu. Jadi 2 syarat Sequis sudah memenuhinya. Dan yang ketiga ya adalah berbicara risk based capital yang dimana berbicara tentang RBC. Ya, RBC yang ditentukan sama OJK itu adalah 120%. Ya, jadi OJK mengatakan bahwa suatu perusahaan yang sehat harus mempunyai RBC ya 120%. Yang dimana perusahaan tersebut kalau misal terjadi penarikan besar-besaran, perusahaan tersebut harus mampu membalikkan 100% uang nasabah. Dan kemudian sisa 20% itu untuk kelangsungan hidupnya perusahaan tersebut. Kalau nggak kuat, yang terjadi adalah akan diakuisisi sama perusahaan yang lebih besar. Yang terjadi seperti yang terjadi sama New York Life dan sama MetLife. Oke, dan di sini kita bisa lihat RBC-nya Sequis tercatat di 2020 sudah mencapai berapa? 567%. Yang dimana nasabah mau klaim sampai 5 sampai hampir 6 kali, Sequis masih mampu untuk membayarkannya. Nah, jadi artinya Pak, 3 syarat yang ditentukan kita sudah memenuhi syaratnya. Jadi Sequis menurut Bapak termasuk perusahaan yang sehat, benar ya Pak? Nah, seperti itu teman-teman. Dan itulah yang pada saya jelaskan pada saat itu, ya sesuai dengan kondisi pada saat itu. Dan ini masih berlaku sampai hari ini. Dan kita bisa sesuaikan dengan data yang ada di depan layarnya teman-teman. Tapi teman-teman harus bisa bercerita bahwa seperti mengajak ya nasabah untuk melihat bukannya profilnya, tapi mereka juga mengikuti perkembangan Sequis itu seperti apa. Sudah berapa tahun? 3 syarat. 1 ya syaratnya harus 20 tahun, asetnya harus 1 triliun. Yang ketiga adalah bicara RBC-nya minimal 120%. Tapi 3-3 ya Sequis sudah memenuhi syaratnya.
Oke, teman-teman. Dan di sini saya juga menjelaskan bahwa Sequis itu adalah satu anak perusahaan dari Gunung Sewu Group, yang dimana satu perusahaan yang sudah didirikan pada tahun 1953. Jadi Sequis menjadi bagian dari Gunung Sewu. Apa saja ya dari usaha-usaha Gunung Sewu Group? Saya akan jelaskan, ada UP, ada Belfood, ada Sunpride, dan ini teman-teman ya saya akan gambarkan kepada mereka. Dan hari ini saya juga mengatakan yang punya ya Sequis ini adalah Bapak Husodo Anggoro-Subroto yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia juga di dunia. Nah, itu teman-teman. Dan disitulah klien ya akan mulai mengerti dan bisa menerima apa yang menjadi perusahaan kita, kekuatan perusahaan kita. Itu teman-teman. Karena mereka tidak membeli bukan karena mereka merasa produknya kurang bagus. Produk bagus. Tapi bagaimana Anda penguasaan tentang apa yang menjadi company Anda, kekuatan company Anda. Karena 3 hal orang akan membeli. Pertama, produknya, company-nya, yang kedua adalah diri Anda. Ya, jadi kembali lagi 3 ini yang biasanya yang harus kita benar-benar kuatkan. Ketika waktu kita menjual, 3 hal ini benar-benar harus kita terapkan. Apakah kita sudah menjelaskan dengan baik produknya? Oke, kalau misalkan sudah, ya kan? Apakah kita sudah menjelaskan baik tentang company-nya? Oke, misal sudah. Ketiga, ya berbicara tentang apakah kita sudah menjelaskan baik, memperkenalkan diri kita. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu adalah satu selling skill. Saya akan bagikan di malam ini supaya semoga berguna menjadi berkat bagi teman-teman semua. Oke, thank you dan salam merdeka dan semangat pagi buat semuanya. Dan saya kembalikan kepada Henry. Thank you, Hen. Oke, Mana thank ini you, Siregar? Ko. Oke, thank Ya, you. sorry ya, sempat tadi hang. Ya, berikutnya thank you Ko Tony buat tips sellingnya yang berharga pada malam hari ini. Dan berikutnya saya ingin sharing sama teman-teman, yaitu untuk isoman COVID di Sequis, yaitu di cover maksimal yaitu selama 14 hari, dan untuk rawat inap di cover full sesuai limit, dan setelah keluar rumah sakit maksimal yang di cover yaitu 30 hari. Jadi teman-teman yang punya nasabahnya pakai Infinimate Care itu udah paling mantap ya, karena makal di semuanya sesuai tagihan, dan kalau masuk rumah sakit juga akan dibayarkan full. Oke, teman-teman jangan lupa juga untuk follow account medsos kita di Instagram Sequis Mercy, di Twitter, Facebook, dan juga di YouTube. Jadi teman-teman bagi yang ketinggalan tadi mengikuti, teman-teman boleh lihat nanti di YouTube ataupun jimit-jimit kita ataupun pertemuan kita yang lainnya yang teman-teman lewatkan, teman-teman boleh juga lihat di YouTube Sequis Mercy. Oke, teman-teman kita sudah di penghujung acara dan seperti yang saya janjikan, saya